Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ana Devita, akan membahas materi ke-17, yaitu tentang ruang lingkup analisis makroekonomi syariah. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian analisis makroekonomi syariah, yang kedua masalah utama dalam perekonomian, yang ketiga alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi, yang terakhir kebijakan makroekonomi. Yang pertama, pengertian. Analisis makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Jadi, cakupannya lebih besar dan menyeluruh. Analisisnya bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh bagian-bagian kecil dalam perekonomian. Misalnya, dalam menganalisis kegiatan pembeli, yang dianalisis bukan mengenai tingkah laku seorang pembeli, tapi keseluruhan pembeli yang ada dalam perekonomian. Begitu juga dalam menganalisis tingkah laku produsen, yang diamati bukan kegiatan seorang produsennya, tapi kegiatan keseluruhan produsen dalam perekonomian. Kemudian kalau makroekonomi Islam ya berarti sesuai dengan syariat Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, masalah utama dalam perekonomian. Masalah utama makroekonomi yang sering dihadapi suatu negara antara lain, yang pertama ada masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmurannya meningkat. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami perubahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya karena selalu mengalami masa naik turun. Pergerakan naik turun dalam jangka panjang dinamakan konjungtur atau siklus ekonomi. Grafik A menunjukkan alur tren pendapatan nasional yang akan dilalui jika faktor-faktor produksi benar-benar digunakan secara penuh. Secara real, pendapatan nasional mengalami perubahan yang ditunjukkan dengan gerakan siklis dari A ke B, B ke C, dan C ke D. A ke B dan C ke D menunjukkan kemunduran ekonomi, sedangkan B ke C menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Kedua situasi tersebut mempunyai dampak bagi perekonomian suatu negara. Kemerosotan ekonomi akan membawa tingkat pengangguran yang tinggi, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang terlalu pesat akan menyebabkan inflasi. Yang ketiga, masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum dapat memperolehnya. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat atau pembelanjaan yang akan dilakukan pada suatu waktu tertentu pada berbagai tingkat pendapatan negara. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang menimbulkan pengangguran, yaitu karena ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Yang kedua, pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri. Akibat buruk pengangguran dapat menimbulkan masalah ekonomi dan sosial terhadap diri dan keluarganya, sehingga masalah kekacauan politik dan sosial kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek ekonomi dalam jangka panjang. Yang keempat, masalah inflasi atau kenaikan harga-harga. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang bersifat umum dan terus-menerus yang berlaku dalam perekonomian. Faktor penyebab inflasi yang pertama, pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah.
Yang kedua, kenaikan harga barang yang diimpor. Yang ketiga, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diimbangi pertambahan produksi dan penawaran barang. Yang kelima, kekacauan politik dan ekonomi. Inflasi dapat menimbulkan akibat buruk bagi individu masyarakat dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Inflasi cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Bila tidak dikendalikan, inflasi akan bertambah serius dan cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif, serta mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Yang kelima, masalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Apabila terjadi defisit, itu berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri, yaitu impor lebih besar dari ekspor, dan atau pengaliran modal yang terlalu banyak ke luar negeri. Dampak dari masalah ketidakseimbangan neraca pembayaran yaitu konsumen banyak menggunakan produk impor, ekonomi menurun, harga valuta asing naik, harga impor mahal, munculnya masalah inflasi dan masalah pengangguran. Materi selanjutnya yaitu alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Yang pertama ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional disebut juga produk nasional, adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang dan jasa yang diproduksikan suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Produk nasional dibagi menjadi dua golongan, yaitu produk nasional bruto atau PNB dan produk domestik bruto atau PDB. Produk nasional bruto yaitu produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara. Kemudian produk domestik bruto diwujudkan oleh faktor-faktor produksi dalam negeri. Produk nasional bruto dan produk domestik bruto merupakan ukuran mengenai besarnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan di antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Yang ketiga, indeks harga dan tingkat inflasi. Indeks harga yaitu indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga-harga yang berlaku dalam suatu negara. Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks yang digunakan yaitu indeks harga konsumen, Consumer Price Index, yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan para konsumen. Kemudian tingkat inflasi. Tingkat inflasi dapat menggambarkan perubahan harga-harga yang berlaku dari satu tahun ke tahun lainnya. Yang keempat, kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan data yang memberikan gambaran tentang lalu lintas perdagangan dan dana dari suatu negara ke berbagai negara lain dalam satu tahun tertentu. Dua komponen penting dari neraca pembayaran yang perlu diperhatikan adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan atau overall balance. Yang kelima, kestabilan nilai mata uang domestik. Perbandingan antara nilai suatu mata uang asing dengan nilai mata uang domestik disebut kurs valuta asing. Kurs ini akan menunjukkan banyaknya uang dalam negeri yang diperlukan untuk membeli satu unit valuta asing tertentu. Selanjutnya, kebijakan makroekonomi. Kebijakan-kebijakan makroekonomi yang akan dilakukan suatu negara tergantung pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi dapat dibedakan menjadi 5 aspek, yaitu 1. Menstabilkan kegiatan ekonomi. 2. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Yang keempat, menciptakan pertumbuhan yang teguh.
Yang kelima, mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Bentuk kebijakan makroekonomi yang pertama, kebijakan fiskal, meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter, meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi atau mengendalikan penawaran uang dalam perekonomian. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Salah satunya adalah kebijakan pendapatan, income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.